Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femilianti Paneo. Saya dari kelas A, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, semester 3, Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan tujuan sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Berkas Rekam Medis yang diampu oleh Ibu Lilis Handayani SKM MKes. Apa sih itu rekam medis? Jadi sebelum masuk pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan rekam medis. Jadi menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022, rekam medis adalah sebuah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Lalu apa sih itu analisis berkas rekam medis? Nah, analisis berkas rekam medis adalah sebuah proses pemeriksaan dan penelaahan dokumen medis pasien, yang mana itu mencakup catatan medis, hasil tes, riwayat penyakit, dan informasi klinis lainnya. Dengan tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi relevan yang terkait kondisi kesehatan pasien. Nah, jadi analisis berkas rekam medis ini terbagi menjadi dua metode, yaitu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, pada pelaksanaannya, rekam medis tentunya memerlukan adanya analisis khusus, baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Nah, hal tersebut perlu dilakukannya sebagai salah satu upaya untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada pasien selama masa perawatan. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif rekam medis? Nah, analisis kualitatif itu adalah suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan tentang kekonsistenan dan isinya itu merupakan bukti bahwa rekam medis tersebut akurat dan lengkap. Nah, untuk review kualitatif itu terdiri dari 6 komponen, yaitu review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa, review kekonsistenan pencatatan diagnosa, review pencatatan yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, review adanya informan consent, review cara atau praktek pencatatan, dan review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Nah, sedangkan analisis kuantitatif itu adalah salah satu analisis yang menelaah atau mereview isi rekam medis yang dilakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan atau menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Nah, analisis kuantitatif itu sering disebut juga sebagai analisis ketidaklengkapan dari segi formulir yang harus ada maupun dari segi kelengkapan pengisian semua item pertanyaan yang ada pada formulir tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang telah diberikan kepada pasien. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa analisis kuantitatif itu adalah sebuah telaah atau review isi rekam medis yang dilakukan dengan tujuannya itu untuk dapat menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Nah, tujuan dari dilakukannya analisis kuantitatif rekam medis itu ada 4, yaitu yang pertama untuk menentukan ada atau tidaknya kekurangan pelayanan pada pasien untuk segera dapat dikoreksi pada saat pasien itu masih dirawat. Gunanya itu untuk menjamin efektivitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari. Terus yang kedua itu ada untuk mengidentifikasi adanya bagian yang tidak lengkap, terus dapat dikoreksi dengan adanya prosedur tertentu. Nah, sehingga rekam medis menjadi lebih lengkap dan dapat dipakai untuk pelayanan pada pasien. Terus untuk melindungi juga dari kasus hukum, memenuhi peraturan, dan untuk analisa statistika yang akurat. Terus yang ketiga itu untuk memenuhi kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam jangka waktunya. Nah, terus ada untuk perizinan akreditasi, keperluan sertifikat, dan lainnya. Yang keempat itu untuk mengetahui hal-hal yang berpotensi untuk membayar ganti rugi. Nah, dalam analisis kuantitatif terdapat 4 komponen. Yang pertama ada review identifikasi. Jadi dalam review identifikasi pada analisis kuantitatif yaitu memeriksa setiap lembar rekam medis harus ada identitas pasien, yang mana itu meliputi nomor rekam medis dan nama pasien. Nah, bila ada lembaran rekam medis yang tanpa identitas, itu harus direview untuk menemukan milik siapa lembaran tersebut.
Nah, identifikasi pasien dalam analisis kuantitatif rekam medis ini sangat penting. Gunanya itu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data kesehatan pasien. Nah, hal yang perlu direview dalam review identifikasi yaitu ada nomor rekam medis, yang mana setiap pasien itu harus memiliki nomor rekam medis yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien tersebut dalam sistem kesehatan. Terus ada nama pasien. Nah, nama lengkap pasien itu harus dicatat dengan benar, termasuk inisial tengah jika ada, untuk menghindari kesalahan identifikasi. Dan ada tanggal lahir pasien, yang mana itu sebagai informasi yang penting untuk memastikan apakah data rekam medis itu cocok dengan pasien yang dimaksud. Nah, terus yang kedua ada review laporan penting. Jadi pada komponen ini itu memeriksa laporan-laporan dari kegiatan pelayanan, ada atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nah, laporan yang ada di rekam medis yaitu laporan umum, contohnya seperti lembar riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan, observasi klinik, ringkasan penyakit. Nah, kalau laporan khusus, dia seperti laporan operasi anestesi dari hasil-hasil pemeriksaan lab. Terus dalam laporan tersebut, pencatatan tanggal dan jam itu menjadi sangat penting karena kaitannya dengan aturan pemeriksaan fisik, yang mana itu harus diisi kurang dari 24 jam. Nah, dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008, yang mana itu memuat isi rekam medis laporan penting itu antara lain adanya hasil anamnesis yang mencangkup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, terus hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, terus pengobatan atau tindakan, terus adanya persetujuan tindakan bila diperlukan. Nah, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan serta ringkasan pulang atau discharge summary. Nah, yang ketiga itu ada review autentikasi. Nah, pada komponen ini, analisis kuantitatif itu memeriksa autentifikasi dari pencatatan berupa tanda tangan, nama yang jelas termasuk ada cap atau stempel atau kode seseorang untuk dalam sistem komputerisasi. Nah, dalam penulisan nama jelas itu harus ada titel atau gelar proporsional seperti dokter atau perawat. Nah, dalam autentifikasi ini tidak boleh tanda tangani oleh orang lain selain dari penulisnya, kecuali bila ditulis oleh dokter jaga atau mahasiswa, maka itu ada tanda tangan si penulis ditambah countersign oleh supervisor. Nah, ditulis setelah direview oleh siapa dan dilaksanakan itu atas instruksi apa. Nah, menelaah tanda tangan bukti keabsahan rekaman dari tenaga kesehatan maupun tenaga yang lain yang terlibat dalam pelayanan kepada pasien sehingga informasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana itu pada Permenkes nomor 269 tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap pencatatan ke dalam rekam medis itu harus dibukui nama, waktu, dan tanda tangan dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Komponen yang keempat itu ada review pencatatan. Nah, dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 menyebutkan bahwa pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara mencoret tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan. Terus dibubuhi para dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Nah, dalam pencatatan atau penulisan rekaman medis terdapat daerah lompatan yang seharusnya diberikan garis untuk mencegah adanya penambahan, terus kesalahan-kesalahan tulisan atau singkatan-singkatan yang tidak sesuai, atau ketentuan juga tata cara membenarkan kesalahan. Terus penyedia pelayanan dianjurkan itu membuat satu garis tunggal yang melewati setiap baris yang salah, dengan menambahkan catatan yang mana itu menjelaskan kesalahan tersebut. Nah, dari membuat tanggal dan menandatanginya ini, kemudian
membuat entry yang benar secara kronologis untuk menunjukkan entry mana yang akan diganti. Pada komponen ini akan dilakukan pemeriksaan pada pencatatan yang tidak lengkap dan tidak dapat dibaca, sehingga dapat dilengkapi dan diperjelas, dan memeriksa baris per baris, dan mana apabila ada baris yang kosong digaris agar tidak diisi ke belakang. Tahap awal analisis berkas rekam medis yaitu ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data analisis berkas rekam medis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi medis yang terdokumentasi dalam berkas rekam medis. Nah, jadi langkah awal dalam proses pengumpulan data itu mengidentifikasi dulu jenis data yang akan dianalisis, seperti pada contoh sebuah formulir yang mana itu berisikan cara pengumpulan analisis kuantitatif rekam medis di Rumah Sakit X. Dalam tahap pengumpulan data ini, saya menggunakan teknik komputerisasi, di mana itu ditandai dengan angka 1 sebagai lengkap dan 0 itu tidak lengkap. Namun ada juga teknik manual yang menggunakan tanda checklist pada area kolom sebagai tanda bahwa berkas rekam medis tersebut lengkap. Oke, langsung saja di sini ada komponen pertama yang akan dilakukan pengumpulan datanya, yaitu ada komponen identifikasi pasien. Nah, di mana dalam komponen identifikasi pasien ini terdapat beberapa poin yang perlu dianalisis, yaitu ada dari nama si pasien, terus nomor rekam medisnya, tanggal dan tahun lahir, dan jenis kelamin. Jadi di sini saya mengambil 10 berkas rekam medis yang akan dianalisis. Nah, pada tahap pengumpulan data ini, pada komponen identifikasi pasien akan dianalisis nama, nomor rekam medis, tanggal tahun lahir, dan jenis kelamin. Nah, misalnya pada nomor rekam medis 134.500 itu namanya sudah lengkap. Nah, itu akan dikasih tanda dengan angka 1. Terus nomor rekam medisnya itu tidak lengkap. Nah, itu akan dikasih tanda dengan angka 0. Terus tanggal tahun lahirnya itu tidak lengkap, akan dikasih tanda juga dengan angka 0. Dan jenis kelaminnya itu lengkap, akan dikasih tanda dengan angka 1. Nah, begitu seterusnya untuk 10 berkas rekam medis yang akan dianalisis. Nah, pada tahap pengumpulan, jika sudah selesai menganalisis terkait nama, nomor rekam medis, tanggal tahun lahir, dan jenis kelamin berdasarkan nomor rekam medisnya dari si pasien, nah setelah itu akan dijumlahkan. Yang mana menjumlahkan itu pertama dari identifikasi pasien berdasarkan nama. Nah, dari 10 jumlah berkas rekam medis yang dianalisis, itu kelengkapan berdasarkan namanya itu ada berapa. Nah, di sini yang saya sudah dapati kelengkapan identitas pasien berdasarkan nama dari 10 berkas rekam medis itu ada 8 yang lengkap. Selanjutnya untuk identifikasi pasien berdasarkan nomor rekam medis. Nah, dari 10 berkas rekam medis yang akan dianalisis itu terdapat 7 yang lengkap, yaitu ada dari nomor rekam medis yang 1656678, nomor rekam medis 145902, terus nomor rekam medis 177720, nomor rekam medis 1699823, nomor rekam medis 114720, nomor rekam medis 199023, nomor rekam medis 1745669. Nah, jadi itu 7 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan berdasarkan nomor rekam medisnya. Begitu pula untuk pengumpulan data identifikasi pasien berdasarkan tanggal tahun lahir dan jenis kelamin, yang mana itu melihat kelengkapan atau tidak dari berkas rekam medis, apakah untuk tanggal tahun lahir itu lengkap atau tidak, dan jenis kelaminnya itu diisi dengan lengkap atau tidak. Nah, dari tabel tersebut menemukan bahwa untuk identifikasi pasien berdasarkan tanggal tahun lahir itu memiliki 8 kelengkapan, 8 berkas rekam medis yang lengkap. Terus untuk jenis kelamin itu terdapat 6 berkas rekam medis yang lengkap. Kedua itu ada review kelengkapan laporan yang penting.
hal-hal yang harus direview atau dianalisis dalam kelengkapan laporan yang penting itu ada 6, yaitu ada pengkajian awal, catatan perkembangan, informan consent, bukti pengobatan, catatan saat pulang, dan resume. Dalam mengumpulkan data sama seperti yang review awal, yaitu di mana melihat apakah lengkap atau tidak. Jika lengkap diberi tanda 1, angka 1, dan jika tidak lengkap diberi angka 0. Nah, jadi berdasarkan pengumpulan data yang mana untuk review kelengkapan laporan yang penting ini pada pengkajian awal itu didapati 5 berkas rekam medis yang lengkap. Terus untuk catatan perkembangan itu terdapat 5 berkas rekam medis yang lengkap juga. Nah, untuk informan consent masih terdapat 5 berkas rekam medis yang lengkap. Terus untuk bukti pengobatan itu terdapat 7 berkas rekam medis yang memenuhi kelengkapan. Terus untuk catatan saat pulang terdapat 6 berkas rekam medis yang memenuhi kelengkapan. Dan untuk resume medis ini terdapat 10 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan dari 10 jumlah berkas rekam medis yang dianalisis. Nah, jadi ada review yang ketiga, yaitu review autentikasi penulis. Nah, dalam review autentikasi penulis ini terdapat hal-hal yang perlu dianalisis, yaitu ada nama dokter, tanda tangan dokter, nama perawat, dan tanda tangan perawat. Jadi untuk autentikasi penulis berdasarkan nama dokter itu terdapat 6 berkas rekam medis yang lengkap. Terus analisis tanda tangan dokter itu terdapat 8 rekam medis yang lengkap. Analisis nama perawat itu terdapat 7 berkas rekam medis yang lengkap. Dan analisis tanda tangan perawat terdapat 7 berkas rekam medis yang lengkap. Nah, selanjutnya ada review catatan yang baik. Nah, pengumpulan data dari review catatan yang baik itu ditinjau dari catatan yang baik berdasarkan tidak ada coretan, terus tidak ada tip X, dan tidak ada bagian yang kosong. Berdasarkan pengumpulan data yang mana pada catatan yang baik, jika ditinjau dari berkas rekam medis yang tidak ada coretan, itu hanya terdapat 5 berkas rekam medis yang lengkap dari 10 berkas rekam medis yang dianalisis. Terus untuk catatan yang baik tidak ada tip X itu hanya terdapat 6 berkas rekam medis yang lengkap dari 10 berkas rekam medis yang dianalisis. Terus untuk tidak ada bagian yang kosong itu hanya terdapat 4 berkas rekam medis yang lengkap dari 10 berkas rekam medis yang dianalisis. Nah, jadi di sini ada tahap pengolahan data dari analisis kuantitatif berkas rekam medis. Nah, itu jumlah berkas rekam medis yang saya analisis ada 10 berkas rekam medis. Nah, berikut beberapa cara pengolahannya. Nah, jadi pada tahap rekapitulasi ini atau pengolahan data itu terbagi menjadi 2 average atau rata-rata. Yang pertama itu dilihat dari segi jumlah kelengkapan. Nah, setelah jumlah kelengkapan ini diketahui, maka selanjutnya akan ditentukan berapa presentasi dari kelengkapan komponen tersebut. Oke, langsung saja. Pada komponen yang pertama ini ada identifikasi pasien berdasarkan nama pasien. Nah, dari jumlah pengumpulan data sebelumnya, nama pasien ini didapati 8 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan. Nah, jika dipresentasikan itu akan menghasilkan 80%. Caranya bagaimana? Jadi caranya itu jumlah dari keseluruhan kelengkapan identifikasi pasien berdasarkan nama pasien 8 kan, itu akan dibagi dengan 10. 10 ini merupakan jumlah berkas rekam medis seluruh yang dianalisis. Setelah itu dikali 100 untuk mencari persentasi dari jumlah kelengkapan tersebut. Jadi 8 dibagi 10 dikali dengan 100 itu akan menghasilkan 80% nama pasien yang memiliki kelengkapan. Untuk selanjutnya itu ada nomor rekam medis
Jadi pada tahap pengumpulan data didapatkan bahwa 7 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan dari nomor rekam medis. Nah, itu jika dipresentasikan akan menghasilkan 70%. Selanjutnya untuk tanggal lahir didapatkan pada pengumpulan data itu 8 berkas rekam medis yang lengkap. Nah, jika dipresentasikan itu akan menghasilkan 80%. Untuk jenis kelamin didapati 6 berkas rekam medis yang lengkap. Nah, itu jika dipresentasikan akan menghasilkan 60% berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan berdasarkan jenis kelamin. Nah, setelah didapati jumlah dari masing-masing komponen analisis, yaitu ada nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan jenis kelamin, itu selanjutnya akan melakukan penjumlahan dari masing-masing komponen analisis tersebut. Nah, ini nama pasien itu dengan jumlah 8 berkas rekam medis yang lengkap, nomor rekam medis itu ada 7 berkas rekam medis yang lengkap, tanggal lahir ada 8, dan jenis kelamin ada 6. Nah, itu dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan 4. Hasilnya itu rata-ratanya menjadi 7. Jadi 8 tambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 4 itu rata-ratanya menjadi 7. Selanjutnya akan mencari rata-rata dari presentasi komponen analisis. Nah, jadi untuk mencari presentasi tersebut dijumlahkan semua komponen analisis yang memiliki persen. Misalnya ini nama pasien memiliki presentasi 80% dijumlahkan dengan nomor rekam medis yang memiliki 70%. Setelah itu dijumlahkan lagi dengan tanggal lahir 80% dan dijumlahkan lagi dengan jenis kelamin yang 60%. Nah, setelah dijumlahkan, hasilnya itu dibagi dengan 4. Setelah dibagi dengan 4, akan dikali lagi dengan 100 untuk mencari presentasi. Selanjutnya, rekapitulasi kelengkapan laporan yang penting. Yang pertama itu ada pengkajian awal. Jadi, berdasarkan pengumpulan data sebelumnya, didapatkan bahwa pengkajian awal ini terdapat 5 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan. Nah, setelah dipresentasikan, pengkajian awal itu memiliki 50% kelengkapan. Terus untuk catatan perkembangan itu sama juga, dan informan konsen itu memiliki 5 berkas rekam medis yang lengkap, terus presentasinya 50%. Nah, untuk bukti perkembangan itu terdapat 7 berkas rekam medis yang lengkap. Jika dipresentasikan itu akan menjadi 70%. Sedangkan catatan saat pulang itu memiliki 6 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan, dipresentasikan itu memiliki 60%. Dan yang terakhir ada resume. Resume medis ini ternyata memiliki 10 berkas rekam medis yang lengkap dari 10 berkas rekam medis yang dianalisis. Nah, artinya itu memiliki 100% kelengkapan jika dipresentasikan. Tahap selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata dari jumlah dan presentasi. Nah, untuk kelengkapan laporan yang penting ini dijumlahkan dari pengkajian awal, catatan perkembangan, informan konsen, bukti perkembangan, catatan saat pulang, dan resume. Jadi dijumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 10 itu dibahagi dengan 6. Hasilnya itu atau rata-ratanya itu mendapatkan 6. Nah, begitu pula dengan cara menghitung presentasi. Jadi dijumlahkan dari pengkajian awal sampai resume, yaitu ada 50% ditambah 50% ditambah 50% ditambah 70% ditambah 60% dan ditambah 100%. Setelah itu dibahagi 4. Nah, setelah itu dibahagi 6. Setelah dibahagi 6 akan dikali dengan 100. Hasilnya itu menjadi 63%. Nah, jadi rata-rata dari kelengkapan laporan penting jika ditinjau dari hasil presentasinya itu mencapai 63%. Sedangkan untuk jumlahnya itu hanya 6. Selanjutnya ada review autentikasi penulis. Nah, pada review
autentikasi penulis ini terdapat 4 hal yang harus dianalisis, yaitu ada nama dokter. Nah, nama dokter ini berdasarkan pengumpulan data sebelumnya itu ditemukan hanya 6 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan atau hanya 6 berkas rekam medis yang menuliskan nama dokter. Nah, dari 6 berkas rekam medis tersebut ternyata dipresentasikan hanya mendapatkan 60%. Nah, begitu pula dengan tanda tangan dokter. Tanda tangan dokter ternyata pada tahap pengumpulan sebelumnya itu terdapat 8 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan tanda tangan dokter. Sisanya itu tidak memiliki tanda tangan dokter. Nah, dipresentasikan itu hasilnya menjadi 80%. Untuk nama perawat dan tanda tangan perawat pun sama. Yang mana pada pengumpulan sebelumnya hanya terdapat 7 berkas rekam medis yang mana itu memuat nama perawat dan tanda tangan perawat di dalamnya. Nah, jika dipresentasikan itu akan menghasilkan 70% berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan terhadap nama perawat dan tanda tangan perawat. Yang terakhir ada review catatan yang baik. Jadi, pada catatan yang baik ini hal-hal atau komponen yang perlu dianalisis itu yang pertama itu tidak ada catatan. Nah, dari hasil pengumpulan data sebelumnya ditemukan bahwa hanya 5 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan tidak ada catatan. Nah, terus untuk tidak ada tip X itu hanya terdapat 6 berkas rekam medis. 4 sisanya itu memiliki tip X. Selanjutnya, tidak ada bagian kosong, itu terdapat 4 berkas rekam medis yang memiliki kelengkapan. Nah, itu hasilnya menjadi 40% jika dipresentasikan. Nah, jadi setelah hasil dari 4 komponen didapatkan, yaitu ada identifikasi pasien yang mana rata-ratanya itu 73%, terus untuk kelengkapan laporan yang penting itu mendapatkan 63%, autentikasi penulis itu kelengkapannya itu 70%, dan catatan yang baik itu kelengkapannya 50%. Nah, setelah didapatkan, maka hasil dari masing-masing komponen ini dijumlahkan. Jadi 73% dijumlah dengan 63%, dijumlah dengan 70%, dan dijumlah dengan 50%. Nah, hasilnya itu dibahagi dengan 4, lalu dikali 100. Hasilnya mendapatkan 64%. Nah, untuk jumlahnya juga sama, yang mana jumlah rata-rata dari identifikasi pasien itu 7, dijumlah dengan kelengkapan laporan yang penting itu 6, terus dijumlahkan lagi dengan autentikasi penulis dan catatan yang baik itu 7 dan 5. Nah, setelah dijumlahkan itu dibahagi dengan 4. Perbedaannya hanya dikali 100 atau tidak. Nah, untuk di presentasi itu dia dikali 100. Kalau untuk jumlah yang biasa itu hanya sampai dibahagi 4. Kenapa dikali 100? Karena itu mencari hasil akhir yang hasilnya itu adalah persen, jadi dikali 100. Jadi kesimpulannya yaitu analisis kuantitatif adalah telaah atau review isi rekam medis yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Nah, analisis kuantitatif itu juga sering disebut sebagai analisis ketidaklengkapan dari segi formulir yang harus ada maupun dari segi kelengkapan pengisian semua item pertanyaan yang ada pada formulir tersebut sesuai dengan pelayanan yang diberikan pada pasien. Pengisian atau pencatatan rekam medis ada kemungkinan besar terjadi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan yang pertama itu pelaksanaan pendokumentasian dilakukan oleh banyak pemberi pelayanan kesehatan. Terus yang kedua itu rekam medis diciptakan sebagai aktivitas sekunder yang mengiringi jalannya pelayanan pasien.
maka pendokumentasiannya bisa saja tidak seakurat dan selengkap yang ditetapkan atau diinginkan. Terus yang ketiga, kesibukan seseorang dokter sehingga menulis catatan bisa pada form yang salah serta terburu-buru sehingga tidak terbaca. Yang keempat, seorang perawat yang sibuk melayani panggilan pasien menjadi lupa mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan pasien yang telah diberikan. Nah, agar rekam medis tersebut tidak terjadi seperti sebelumnya yang saya jelaskan, maka harus dilakukannya kegiatan analisis atau pengkajian dari isi rekam medis, sehingga rekam medis tersebut dapat digunakan atau mempunyai nilai guna yang dikenal dengan istilah ALFAD, yaitu Administration, Legal Aspect, Financial, Education, Documentation, Public Health, Planning, and Marketing.